Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga anak-anak semua sehat-sehat walafiat bersama keluarga. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang praaksara atau prasejarah. Nah, sebelum saya sampaikan masalah materi prasejarah, kita dahulu akan jelaskan pembagian yaitu sejarah. Sejarah itu dapat dibagi menjadi dua. Pertama, zaman praaksara atau prasejarah. Yang kedua yaitu zaman sejarah. Kemudian selanjutnya, zaman praaksara atau zaman prasejarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dapat dibagi menjadi 4. Pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Kedua, zaman batu madya atau Mesolitikum. Ketiga adalah zaman batu muda atau Neolitikum. Dan yang keempat adalah zaman batu besar atau Megalitikum. Sedangkan zaman logam dapat kita bagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, kali ini anak-anakku semua, ini nanti yang kita bahas adalah masalah zaman praaksara. Sedangkan nanti zaman sejarah kita bahas pada minggu berikutnya. Ya, mohon perhatikan, kita bicarakan yaitu zaman praaksara. Kemudian kita sampaikan yaitu pengertian-pengertian. Pertama, pengertian sejarah. Sejarah itu apa toh? Sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Itu namanya sejarah. Saya ulangi, sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Itu namanya sejarah. Kemudian zaman praaksara atau prasejarah, yaitu zaman manusia belum mengenal tulisan. Jadi belum mengenal tulisan pada zaman ini. Kapan dimulai? Dimulai sejak manusia ada atau zaman ada di dunia sampai manusia mengenal tulisan. Nah, manusia mengenal tulisan ini kalau di Indonesia sekitar tahun 400 sebelum Masehi dengan berdirinya kerajaan Kutai. Nah, kemudian zaman praaksara itu dapat dibuktikan dengan yaitu ditemukannya fosil. Kemudian alat-alat yang digunakan dari batu, tulang, logam, dan besi.
Ini sebagai bukti untuk membuktikan zaman praaksara. Kemudian zaman sejarah. Zaman sejarah adalah zaman manusia mengenal tulisan. Dimulai sejak manusia mengenal tulisan sampai sekarang. Itu zaman sejarah. Jadi dimulai sejak manusia mulai mengenal tulisan sampai sekarang. Nah, ini zaman dapat dibuktikan dengan ditemukannya prasasti, cerita-cerita yang benar, kemudian buku-buku, foto, film, dan lain sebagainya. Demikian masalah pengertiannya. Pada saat ini mari kita bahas masalah zaman praaksara. Nah, zaman praaksara tadi sudah saya jelaskan, antara lain yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum. Nah, pada zaman batu tua ini hidup manusia adalah hidupnya masih nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi masih berpindah-pindah hidupnya. Nah, tujuannya adalah untuk mencari makan. Terus kemudian pola hidupnya masih food gathering atau mengumpulkan makan. Nah, cara mengumpulkan makanan itu dengan cara yaitu berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan bahan-bahan dari alam. Kemudian hasil kebudayaan atau hasil karya pada zaman batu tua adalah kapak genggam yang ditemukan di Pacitan. Kemudian alat penusuk yang ditemukan di daerah Ngandong dan lukisan pada dinding gua. Ini adalah hasil kebudayaan pada zaman batu tua. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan pada zaman batu tua. Contohnya ini adalah kapak genggam. Kapak genggam itu kapak yang digenggam, yang terbuat dari batu. Jadi zaman itu mereka alat-alatnya masih pakai batu yang digenggam. Kemudian selanjutnya zaman batu Madya atau Mesolitikum. Nah, pada zaman batu Madya ini pola hidup manusia masih food gathering atau mengumpulkan makanan. Nah, ngumpul makanan itu ambil dari hutan. Nah, pada zaman batu Madya ini manusia sudah mengenal bercocok tanam walaupun hanya sangat sederhana. Kemudian hidupnya sudah mulai menetap di gua-gua. Kemudian hasil kebudayaan yaitu masih menciptakan yaitu kapak genggam yang ditemukan di daerah Sumatera dan juga kapak pendek. Zaman batu Madya ini contohnya alat-alatnya terus kehidupannya seperti ini. Ini adalah contoh kapak genggam yang terbuat dari batu.
Kemudian ini adalah gambar gua yang ditempati oleh yaitu manusia pada zaman batu madya. Jadi sudah dia hidupnya adalah di gua-gua. Ya. Kemudian zaman batu muda atau Neolitikum. Pada zaman batu muda atau zaman Neolitikum, pola hidup manusia sudah menetap dan sudah bercocok tanam. Nah, pada zaman ini adanya perpindahan dari food gathering menjadi food production. Food gathering itu mengumpulkan makan dari hutan, kemudian food production adalah menghasilkan makan sendiri atau bertani. Nah, hasil kebudayaan adalah kapak persegi dan kapak lonjong yang ditemukan di Gunung Ijen atau Jatim. Ini kehidupan zaman batu muda. Terus sekarang yaitu contoh kehidupan pada zaman batu muda seperti ini. Kemudian alatnya, contohnya seperti ini adalah kapak lonjong. Nah, sekarang selanjutnya adalah batu besar. Zaman batu besar yaitu zaman yang dimana manusia sudah bisa membangun dengan batu besar. Dan pada kesempatan ini manusia sudah mengenal yaitu Tuhan, karena yang dibangun adalah untuk yaitu menyembah arwah nenek moyang. Nah, contohnya hasil kebudayaan ini antara lain yaitu menhir. Menhir itu adalah tugu batu untuk pemujaan arwah nenek moyang. Yaitu tugu batu, nah sekarang itu maijan. Nah, ini dulu untuk pemujaan. Kemudian yang kedua adalah dolmen. Dolmen adalah meja batu yang berkaki menhir untuk meletakkan sesaji. Itu namanya dolmen. Kemudian ketiga adalah sarkofagus atau peti jenazah yang terbuat dari batu bulat. Ini banyak ditemukan di daerah Bali. Waruga. Waruga itu kubur batu berbentuk kubus yang ditutup batu lain yang berbentuk atap rumah. Ini banyak ditemukan di Minahasa. Kemudian punden berunda. Ini bangunan suci yang diberikan untuk pemujaan roh nenek moyang yang disusun bertingkat atau berundak-undak. Nah, seperti apa? Candi, ya, bentuknya seperti candi. Ini punden berunda. Ini banyak ditemukan di daerah Lebak, Banten. Kemudian arca, ada yang berbentuk binatang, ada yang berbentuk manusia. Ini ditemukan di Sumatera Selatan, Lampung, Jateng, dan Jatim. Ini adalah zaman batu besar. Nah, ini contoh menhir. Nah, biasanya ini ditanam di dekat dengan kuburan.
menhir. Nah, ini contohnya adalah dolmen atau meja batu. Ini namanya dolmen. Ini untuk tempat sesaji. Enak menhir itu adalah tugu, ya toh? Tugu batu. Kalau ini adalah dolmen untuk tempat sesaji. Ya. Nah, kemudian sarkofagus atau peti kubur batu yang berbentuk bulat. Ini digunakan untuk meletakkan jenazah. Ya, meletakkan jenazah ini peti kubur batu yang dibuat dari batu bentuknya bulat. Nah, kemudian ini adalah peti kubur batu. Ini bentuknya persegi, ya, persegi terbuat dari batu. Ini juga untuk meletakkan jenazah. Nah, sekarang tuh banyak dibuat dengan kayu. Nah, ini adalah punden berundak, tempat suci atau tempat untuk pemujaan yang berbentuk bertingkat atau berundak-undak. Kemudian selanjutnya adalah arca. Nah, arca ini ada yang berbentuk manusia dan binatang. Ya. Sekarang zaman tembaga. Nah, zaman tembaga di mana manusia sudah bisa mengolah tembaga atau sudah bisa mulai mengolah tembaga. Maka disebut zaman tembaga. Zaman ini berkembang di semenanjung Malaya, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Ini contohnya. Ya, ini adalah hasil pengolahan tembaga. Kemudian zaman perunggu, yaitu zaman manusia sudah bisa mengolah alat-alat yang terbuat dari perunggu. Nah, perunggu ini merupakan campuran timah dan tembaga. Jadi maka disebut zaman perunggu karena manusia sudah mulai mengenal adanya alat-alat dan membuat peralatan dari perunggu. Nah, ini adalah contoh alat yang terbuat dari perunggu. Contohnya kapak perunggu, kapak yang dibuat dari perunggu. Kemudian nekara yang ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Pulau Roti, dan Selayar. Nah, kemudian selanjutnya adalah contohnya adalah candrasah, ya. Ini seperti kapak, ya, seperti kapak lonjong. Ini ditemukan di Yogyakarta. Kemudian selanjutnya adalah kapak corong yang seperti corong. Kapak yang dibuat seperti corong maka disebut kapak corong. Nah, ini ditemukan di Sulsel atau Sulawesi Selatan. Ada yang ditemukan di Bali. Ada ditemukan di Sulawesi Tengah, Selayar, dan Papua. Ini adalah contoh alat yang terbuat dari perunggu. Terus contoh yang lain yaitu perhiasan perunggu. Nah, perhiasan perunggu. Jadi pada masa itu manusia sudah mengenal yaitu perhiasan terbuat dari perunggu. Dan yang lain adalah contoh adalah bejana perunggu. Ini ditemukan di Sumatera dan di Madura. Ini mengenai contoh-contoh alat terbuat dari perunggu. Kemudian selanjutnya adalah zaman besi. Zaman besi adalah di mana manusia sudah mampu mengolah biji besi untuk keperluan hidup manusia. Nah, pada zaman ini adalah
merupakan zaman yang paling mudah. Nah, kemudian untuk contohnya seperti zaman besi adalah kapak. Kapak yang terbuat dari besi, walaupun masih sangat sederhana. Nah, sekian anakku pembelajaran kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Nah, sebelum kita akhiri, anak-anakku mohon untuk mengisi yaitu absen dan juga mengerjakan kuis yang saya berikan. Dan silahkan nanti kemudian apabila anak-anakku kurang jelas dalam saya menyampaikan pembelajaran ini, mohon untuk ditanyakan melalui WA atau bisa japri pada saya. Silakan selamat mengerjakan kuis yang saya berikan di Google Form. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang menit.